sisihkan sedikit untuk datang di kantor, ya mungkin dia bisa sisihkan sedikit lah. Contohnya, kalau kantor itu pulang jam 3, ya mungkin rekan-rekan dari kantor sana bisa mampir sedikit ke penjagaan, Pasokip, terus kemudian bantu Pawas dengan anggota jaga di sana. Ya, karena perkuatan kita ya rekan-rekan mungkin sudah tahu di penjagaan. Kita lakukan, ya kita mulai desain dari tahun 2020 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menjaga dan melindungi kita semua. Bagi yang ditegur, ambil sikap, sab 5 kali. Berdiri. People, apa kabarnya? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Winona dalam sebuah program No Ken Show. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak good people untuk mengenal lebih jauh lagi dengan Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Papua. Nah, saya mau ajak good people untuk kita berkunjung ke dalam. Good people, pada kesempatan ini sebagai informasi kepada good people bahwa pada tanggal 14 November 2020, Kesatuan Brimob ulang tahun yang ke-74. Good people, setiap tanggal 14 November merupakan hari ulang tahun Brigade Mobil. Dan pada tahun ini, tepatnya 14 November 2020, saya ingin mengajak good people lebih jauh untuk mengenal Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Papua yang telah mengalami perubahan dari Kompi 1 Batalion B naik menjadi Batalion D Pelopor membawahi 4 kompi, antara lain Kompi 1 berada di Merauke, kemudian Kompi 2 berada di Kabupaten Mapi, Kompi 3 dan 4 berada di Kabupaten Wamena. Dan saat ini saya akan bertemu dengan Wadanyon D Pelopor, Bapak AKP Sarifudin Ahmad. Mari. Selamat pagi, Pak Wadanyon. Oke, good people, saya sudah berjumpa dengan Wadanyon D Pelopor, Bapak AKP Sarifudin Ahmad. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Amin. Oke, kami juga dari tim No Ken Show mengucapkan selamat ulang tahun Brimob yang ke-75 pada tanggal 14 November. Dan tahun ini, good people, kami banyak mendapat informasi yang luar biasa bahwa perubahan-perubahan yang boleh terjadi dalam Satuan Brimob yang ada di Merauke ini di bawah kepemimpinan Bapak AKP Sarifudin Ahmad sangat menonjol dan signifikan. Nah, mungkin kita juga ingin mengetahui lebih banyak lagi ya Pak ya tentang Satbrimob yang ada di Merauke ini yang sudah mengalami perubahan dari Kompi 1 Batalion B menjadi Batalion D Pelopor. Nah, ini saya kira perlu diketahui oleh masyarakat juga, dan tentunya sebagai masyarakat juga pemerintah daerah kita patut bangga atas pencapaian hal ini. Nah, mungkin kita diperkenankan untuk bisa mengetahui lebih jauh lagi, Pak Sarifudin. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih seluruh pemirsa Good People yang ada di
Merauke. Ya. Kami ingin berbagi informasi yang berkaitan dengan Satuan Brimopolda Papua yang ada di Merauke, yaitu Batalion D Pelopor. Melihat perkembangan situasi yang ada di Papua dengan wilayah Papua yang begitu besar, tentunya pimpinan kami di Sat Brimopolda Papua mempunyai program bagaimana kemudian satuan ini dengan wilayah Papua begitu luas, masyarakatnya yang begitu banyak, sehingga perlunya membangun satu satuan baru. Iya. Nah, sehingga langkah-langkah itu dibuat untuk memperpendek birokrasi pada saat terjadi eskalasi perkembangan situasi yang ada di daerah, sehingga perlunya mengembangkan satu satuan baru, yaitu Batalion D yang pada saat ini posisinya di Merauke. Iya. Nah, pembentukan Batalion D ini melihat bahwa wilayah selatan ini ada beberapa kabupaten selain Merauke, kemudian ada Bovendigul, ada Mapi, kemudian Pegunungan Bintang. Nah, sehingga penempatan Batalion D di Merauke ini merupakan satuan yang akan membackup wilayah-wilayah tersebut. Meskipun sampai sejauh ini dari segi perkuatan ya kami masih kurang, tapi kekurangan itu bukan menjadi satu penghalang atau tantangan untuk kami di Satuan Brimob yang ada di Merauke ini. Sejarah dari pembentukan Batalion D ini tentunya kalau lihat ke belakang, dulunya ini kan satuan setingkat kompi. Oh iya, benar. Yang menjadi satuan di bawah kendali atau di bawah Batalion B yang ada di Merauke, di Timika. Nah, sehingga pada tahun 2020 ini telah disahkan oleh Bapak Kapolri dengan nomor keputusan Kapolri nomor 2159 11 Romawi tahun 2020 tanggal 4 November 2020. Ini juga merupakan kado yang istimewa bagi kami di Batalion D Pelopor ini setelah kurang lebih 4 tahun kami menunggu. Akhirnya di tahun 2020 ini terrealisasi. Itulah merupakan kado yang paling spesial buat kami Sat Brimopolda Papua umumnya dan khususnya Batalion D Pelopor yang ada di Merauke saat ini. Oke. Dan secara fisik juga kalau kita melihat banyak sekali terjadi perubahan-perubahan ya di bawah kepemimpinan Pak Sarifuddin Ahmad ini. Jadi nanti kita boleh diajak untuk melihat-lihat perubahan-perubahan tersebut ya Pak ya? Ya, tentunya dalam satu satuan sejauh ini kan belum begitu signifikan terjadi perubahan. Jadi ketika kami hadir di sini, kami melihat kekurangan-kekurangan itu dan berupaya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan itu, dan kemudian tidak terlepas selalu berkoordinasi dengan pimpinan atas. Ya, kami boleh bersyukur bahwa hasil koordinasi itu kami dengan pimpinan kami dalam hal ini dan Sat Brimopolda Papua, Kombes Pol Godhelp Mas Nembra SH. Nah, beliau merespon sehingga ada beberapa kekurangan-kekurangan kami yang beliau penuhi, seperti macam ada kendaraan. Iya. Di sana ada kendaraan roda 2, roda 4, bahkan roda 6. Kami sudah terbantu. Iya. Sehingga ada sedikit terjadi perubahan-perubahan di satuan kami. Oke. Jadi boleh kami diajak sedikit berkeliling ya. Jadi Bu, ini penjagaan kami sesuai dengan protap atau SOP yang ada. Iya. Setiap anggota yang melaksanakan tugas jaga dia harus dilengkapi dengan perlengkapan perorangan, yaitu helm tempur dengan body vest. Itu dikandung maksud ketika terjadi sesuatu mereka ini yang pertama yang siap terdepan menghadapi ya. Dan mereka juga harus menjaminkan bahwa satuan ini dengan seluruh yang ada dalam satuan ini harus aman. Iya. Nah, 24 jam ini Pawas dalam satu regu itu ada Pawasnya perwira pengawas, dan kemudian dibantu dengan propos, kemudian ada komandan jaga, dan kemudian ada anggotanya. Oke. Jadi ini juga support motor-motor yang juga baru ya Pak ya?
Ya, ini kami ada sekitar 25 unit. 25 unit. Ya, ini bantuan dari Satbrimo Polda Papua 10 unit dan dari Korbrimo Polri itu ada 15 unit. Untuk kendaraan operasional untuk kami di sini. Ini kami peruntukan buat anggota yang melaksanakan tugas patroli. Kemudian ada beberapa unit yang kami distribusi ke Kompi 2 di Mapi. Mereka juga tentunya perlu kendaraan untuk operasionalnya mereka di sana. Ini kendaraan-kendaraan ini sudah siap untuk digunakan, untuk siap operasional lah. Iya. Makanya anggota yang punya tanggung jawab harus kendaraan-kendaraan harus dicuci bersih. Iya. Tidak boleh kotor. Jadi siap kapan saja digunakan. Jadi ini sengaja baru dicuci ini karena semalam kita melakukan kegiatan sehingga pagi harus dicuci kembali untuk persiapan ke depan lagi. Iya, jika ada agenda kegiatan berarti sudah siap ya Pak ya. Iya. Kayaknya seperti ada juga 2 unit yang berbeda, itu sama saja ya? Atau ini itu untuk diperuntukkan untuk provos. Oh, provos. Ya, dia harus memang. Iya. Nah, sehingga pada saat pelaksanaan giat patroli atau kegiatan pengawalan, provos ini yang biasanya mendampingi rekan-rekan anggota. Jadi memang ada 2 unit yang kami peruntukkan untuk rekan-rekan provos, sehingga mereka lebih semangat lagi dalam hal menjalankan tugas dan juga mungkin jauh lebih percaya diri juga nih Good People ya. Oke, karena Brimob ini kan juga identik dengan terlihat gagah dan perkasa. Oke, kalau kita juga melihat secara fisik bangunan ini juga boleh dilihat banyak perubahan-perubahan juga ya Good People ya. Jadi ini terobosan-terobosan tentunya yang luar biasa. Mungkin nanti kita bisa sambil melihat-lihat juga ya Pak ya. Siap. Oke. Oke, jadi itu tadi kita sudah lihat support untuk kendaraan roda 2 ya Pak ya, untuk mendukung operasional petugas yang untuk di lapangan. Nah sekarang kita mau diajak kemana lagi nih Pak? Saya akan ajak Kakak Nona untuk melihat fasilitas kantor yang kita punya selama ini. Tentunya kan ke depan dari tingkat Kompi itu ketika dia naik statusnya menjadi batalion, kita akan ada semacam perubahan struktur yang cukup besar, sehingga kami juga perlu membuat renovasi, membuat gedung-gedung atau ruangan untuk para pasi yang ada. Nah ini kita lihat fasilitas yang lain, ini ada ini perlengkapan PHH kita ini. Nah, ini untuk tapi sudah lumayan, kemudian tercukupi semua personel yang ada. Dan ini gedung-gedung yang ada, seperti bengkel kita punya, kemudian gudang beras, juga ada gudang logistik, gudang BBM, dan kemudian ada kantor Bayangkari. Kantor Bayangkari untuk organisasi Bayangkari istri kita, tentunya mereka juga organisasi, sehingga perlu ada wadah untuk mereka melaksanakan aktivitas. Dan kami sini juga punya posyandu. Kakang. Oh, posyandu teratai Brimob ya. Itu ada kegiatan untuk balita. Tapi mereka di backup dari Puskesmas. Tenaga medisnya dari Puskesmas, kemudian Bayangkari kita yang membantu. Berarti kami punya garasi. Ya agak kecil memang. Ini kendaraan trek yang kami punya, ada 2 unit. Dengan ini security barrier ini kawat untuk pembatas antara petugas dengan masyarakat ketika ada kegiatan unjuk rasa. Ini kami punya 1 unit, kami berupaya kemarin untuk datangkan dari Jayapura. Nah ini memang sempat tidak ada, tapi kami juga perlu di Merauke harus ada. Untuk antisipasi sehingga juga. Kami perlu berkoordinasi dengan pimpinan dan kemudian dijawab oleh pimpinan kami. Jadi pimpinan kami juga sekarang itu mulai memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada di jajaran. Ya mereka akan berupaya untuk melengkapi. Terus ada 1 bis juga, cuman bisnya lagi servis rutin.
karena satu satuan itu dia tidak cukup kuat apabila tidak terdukung dengan fasilitas yang memadai. Benar Sehingga sekali. fasilitas yang ada itu kami juga harus memperhatikan, tidak memaksakan dia untuk bekerja terus, tapi dia juga Iya. perlu perawatan. Benar sekali. Ini kan terkait dengan gerak cepat juga Iya. ya Pak ya. Jika ada satu situasi atau kondisi darurat yang memang memerlukan pergerakan dengan pasukan, cepat, ya, ya. dan membutuhkan fasilitas yang ada. Meskipun dua trek ini usianya sudah lumayan tua. Ini tahun 90 Pak ya. Rakit tahun pembuatan 90, tapi karena anggota kami ini pintar untuk merawat, sehingga dia masih boleh bilang masih cukup maksimal. Iya. Maksimal untuk dipakai. Dan ini juga bukan hanya untuk anggota kita saja, tapi kepada masyarakat luas juga. Ketika mereka memerlukan bantuan dari kami, kami tetap mobilisasi membantu. begitu Mobilisasi bisa. masyarakat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, kami sering mobilisasi. Iya. Dan setiap permintaan bantuan kami selalu memberi, karena ini juga dari mereka untuk mereka lah. Iya, benar sekali. Oke. Kemudian saya mau diajak kemana lagi nih Pak ini, Bu. untuk melihat-lihat perkembangan yang terjadi di asrama Brimob ini. Ini aula kami. Aula ini daya tampungnya kurang lebih sekitar 200 orang. Di tahun 2020 kami dapat dana Harwat, sehingga kami bisa merenovasi, membuat lebih baik lagi bangunan ini. Ini bisa digunakan oleh orang umum juga. Oh, iya. Apabila mungkin agar untuk keluarga mau ada hajatan, ya bisa dipakai. Iya. Kami juga tidak menutup dengan masyarakat luar. Apabila mungkin membutuhkan fasilitas yang ada di satuan kami siap untuk membantu. Ini salah satu gedung baru yang kami buat untuk mendukung kelancaran operasional anggota kami. Ya, dari gedung yang ini kami rencana peruntukan buat para anggota, anggota yang apabila ada aktivitas pitkon mungkin jadi ruangan khusus lah ini, supaya kalau ada pitkon dengan pimpinan kami sudah punya ruangan. Meskipun belum selesai ini, sudah sekitar 90% lah. Iya. Tapi ya itulah, ketika ada kemauan pasti ada jalan. kita harus bisa. Sudah pasang keramik, kemudian tinggal dipasang, tinggal di belakang-belakang yang dipasang keramiknya. Iya. Iya, Good People ini masih dalam proses penyelesaian gedung. Ini dibangun kapan ini, Pak? Mungkin ada sedikit sejarah. Iya, kita mulai dari sekitar bulan Maret. Karena saya masuk di sini sekitar bulan Desember, kemudian melihat apa-apa yang perlu kita lakukan, sehingga ini ada satu ruang. Ini sebenarnya peninggalan dari dulu dan Ki satu Ibtu Subekti Wibowo. Dia sudah meletakkan fondasi bangunan ini, tapi tidak terrealisasi, tidak selesai. Sehingga ketika kami datang, kami lihat, ini kami perlu lanjutkan. Jadi ini bangunan lanjutan dari dan Ki yang kemarin. Kami rampungkan lah, jangan ada yang terabaikan gitu. Benar sekali. Sehingga yang boleh bisa lumayan besar ini, dan pastinya bermanfaat untuk anggota kami di sini. Iya. Iya, ini berarti terkait sarana dan prasarana yang bisa mendukung aktivitas anggota ya Pak ya. Ruangan lagi di sebelah sini. Ini yang kami gunakan kemarin untuk kegiatan upacara. Jadi Good People, jadi waktu kegiatan virtual kemarin di sini ya tempatnya. Ini upacara virtualnya, upacara resepsinya atau syukurannya di aula. Nah ini talenta-talenta anggota kami nih, mereka punya kemampuan untuk mendesain atau membuat ruangan ini jadi cantik. Jadi cantik. Jadi Brimob juga itu ternyata punya talenta-talenta luar biasa. Iya. Ketika
saya pengen begini. Nah, mereka buat. Iya. Jadi bisa menyulap ya Iya. situasi ini jadi terlihat megah. Lebih menarik. Iya. Iya, padahal ini belum selesai semuanya nih good people ya. Ternyata behind the scene-nya seperti ini. Jadi untuk good people kalau pengen menggunakan tenaga-tenaga Brimob yang punya kemampuan tinggal ngomong saja. Ini Nanti sekalian kita promosi ya. Brimob itu bukan saja hanya pintar menembak, pintar iya. naik gunung, pintar menyelam, tapi dia juga pintar mendesain ruangan. Oh, saya seperti kira menyelam di hati. Iya, luar biasa. Nah, oh ini Bu, betul. Saya kakak perlu saya tunjukkan juga. Ini adalah lambang satuan kami. Ya. Ini namanya Tunggul, Tunggul Batalion. Jadi dari apa yang ada ini lambang batalion. Kemudian ini lambang satuan Brimob yang ada Polda Papua. Ini apa namanya ciri khas kami. Kenapa kami ambil dia punya logo atau desain seperti ini karena ini apa namanya Ciri khas. menunjukkan identitas. Iya. Bahwa karena Batalion D itu ada bagian gunung dan bagian pantai, sehingga kami ambil ciri khasnya itu bagian gunung ini Honai. Honai. Ya, artinya itu untuk melindungi. Iya. Kemudian panah ini melambangkan ciri khas orang Papua entah di gunung atau di laut, di pantai. Dan terus ini artinya kecepatan, cepat tepat. Iya. Jadi ya warnanya ini saya pikir ini adalah warna kuning ini warna melambangkan kejayaan, terus keabadian dan keberanian. Oke, good people, luar biasa sekali kita ada di sebuah ruangan yang disulap menjadi begitu megah. Ini juga terkait dengan daya kreativitas ya Pak ya. Oke, tetap bersama kami good people. Good people, setelah tadi kita berkeliling cukup lama di luar, saat ini kita sementara sedang diundang minum kopi sama Wadanjon, dan kita sudah bersama dengan beberapa perwira yang hadir pada kesempatan minum kopi di ruangannya beliau yang cukup nyaman ini, dan terlihat tertata sangat rapi. Sepertinya Pak Wadanjon kita ini orangnya suka sekali dan kerapihan ya Pak. Ya, kerapian itu merupakan salah satu lambang yang harus diadopsi oleh setiap personel. Ketika dia mau keluar dari satuan itu dia harus ngecek dulu segala macam perlengkapan yang harus dia bawa dalam melaksanakan tugas. Iya. Salah satunya rapi. Rapi Ya kan? Orang segan sama kita kan dia dari rapinya dulu. Benar sekali. Kalau acak-acakan kan bisa dinilai dari pribadinya gitu. Iya. Tercermin. Pantesan tadi waktu apel pagi tadi Iya. itu ada pengecekan juga ya. Saya dengar juga harus klimis, Iya. semuanya harus rapih ya. Harus rapi. Iya. Jadi sikap tampang meliputi rambut, kumis, jenggot. Nah kalau kerapian dalam hal pakaian ya juga harus disetrika. Kemudian atribut-atribut yang dipakai sesuai dengan aturan yang ada. Jangan kemudian ikut suka-suka. Misalkan anggota begitu. Nah, yang persoalan itu kan di tempat bordir. Bordir itu kan dia suka membuat lambang yang aneh-aneh terus kemudian diadopsi oleh anggota itu pakai. Akhirnya kan terlihat semrawut. Nah, kami juga
dalam sikap tampang kerapian itu kami juga punya aturan ke dalam. Iya. Oke, terkait uniform juga ya. Ini ada banyak juga perkembangan yang dilihat juga oleh masyarakat ya. Ada juga uniform yang loreng, kemudian ada yang berwarna merah marun dan sebagainya. Itu bagaimana itu? Apa dalam hari-harinya itu sudah ditentukan juga Pak untuk uniform dari Satbrimob ini? Oke, sedikit saya menjelaskan. Untuk uniform Brimob itu sendiri memang beda dengan satuan-satuan yang lain. Kami ada sekitar kurang lebih 4 seragam yang kami adopsi atau kami gunakan dengan ketentuannya sebagai berikut. Kalau yang saat ini saya pakai, para perwira yang pakai ini digunakan pada saat hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Iya. Nah, kalau yang baju hitam itu digunakan pada saat hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, sehingga 2 baju ini kita gunakan dalam dinas sehari seminggu berjalan itu. Baju hijau itu biasanya kami gunakan pada saat kami kegiatan-kegiatan latihan di luar. Itu yang kami gunakan. Kemudian kalau loreng itu lebih khusus lagi dia. Biasanya upacara-upacara tradisi, upacara-upacara besar satuan itu yang kami gunakan. Tapi sesuai dengan petunjuk pimpinan juga. Nah, dalam hal ini untuk seragam-seragam yang kami punya ini beberapa tahun terakhir, pimpinan Polri dalam hal ini dan Korbrimob sungguh memperhatikan kelengkapan-kelengkapan itu, sehingga 1 tahun terakhir ini kami juga mendapat pendistribusian logistik berupa pakaian dinas, sepatu olahraga, kemudian perlengkapan-perlengkapan lain. Sungguh luar biasa. Jadi sedikit lebih fashionable juga ya, mengikuti tren. Contohnya sepatu olahraga kami, wah sekarang warnanya keren sekali. Kakak warnanya merah, list hitam. Jadi ya tren anak muda zaman sekarang gitu. Jadi pimpinan kami juga ya luar biasa. Dari Bapak Kapolri, Bapak dan Korbrimob, Bapak Kapolda, Bapak dan Satbrimob, ini perhatiannya luar biasa. Setidaknya dari uniform yang dipakai ini kan menimbulkan interesting ya, atau ketertarikan dari masyarakat, dan mungkin juga terutama untuk generasi milenial ya yang bercita-cita mungkin mau menjadi seorang anggota Brimob. Dilihat dari uniform yang begitu gagah perkasa, pasti ingin menjadi seperti itu. Ya, bagi masyarakat luas khususnya yang ada di Kabupaten Merauke, dalam setiap kesempatan pimpinan kami selalu menyampaikan bahwa siapa saja yang berkeinginan untuk menjadi anggota Brimob khususnya, kami akan membantu mengakomodir mereka. Karena dalam setahun itu biasanya ada penerimaan bagi masyarakat yang punya anak yang sudah usia mencukupi, ya bisa mendaftarkan diri di Panda dalam hal ini di Polres. Nah, nanti di Polres itu akan diakomodir, kemudian akan melanjutkan tes berikutnya di Polda. Gitu. Jadi nanti kecabangannya itu nanti di Polda tergantung penerimaannya. Ada yang penerimaan bintara tugas umum atau bintara umum, kemudian nanti dibrimobkan, ada juga yang langsung dibrimobkan. Jadi gitu. Ya? Jadi macam penerimaan bintara Brimob, dia direkrut, kemudian nanti disekolahkan di Pusdik Brimob Watokosek di Jawa Timur. Begitu juga tamtamannya. Lain halnya kalau kemudian penerimaan itu bintara umum. Nah, kalau bintara umum itu direkrut, dididik di SPN. Setelah mereka tamat pendidikan, apabila ada kebijakan Bapak Kapolda dalam hal ini, sudah mungkin kami serahkan bintara remaja ini 100 untuk Brimob. Nanti mereka dibrimobkan, tapi ada jenjang lagi pendidikannya di Watokosek. Gitu, karena Watokosek itu adalah kebanggaan kami. Brimob Indonesia itu tempat lahirnya di Watokosek. Begitu. Iya. Baik, terkait struktur yang ada juga mungkin nanti bisa dijelaskan. Dan kalau tadi kita masuk juga kan di plang itu dijelaskan yang kami ketahui ya sebagai warga masyarakat itu di Satuan Brimob itu ada penjinak bom, pasukan anti huru hara dan sebagainya. Itu juga mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Baik, terkait dengan apa yang baru ditanyakan,
struktur organisasi ini saya pikir sudah jelas itu. Batalion dia beda dengan struktur yang ada di Kompi. Karena di batalion itu ada beberapa jabatan-jabatan yang harus diduduki oleh perwira. Iya. Nah di sana ada mungkin danyon, sementara ini masih kosong, wadanyon saya sendiri. Kemudian saya dibantu dengan para perwira yang menduduki jabatan pasi. Meskipun dalam tingkat kepangkatan mereka itu belum memenuhi, tapi jabatan bisa diisi tanpa harus memenuhi pangkat yang ada. Jadi contohnya macam pasi propos ini diduduki oleh Ibda Sugiarto, kemudian Pasiop ada Ibtu Letsoin, kemudian Pasimin ada Ibda Darmono, Pasilok ada Ibtu Supaat. Kemudian dibantu dengan bintara-bintara stafnya. Di bawah batalion ada Kompi. Nah Kompi itu dijabat oleh seorang komandan Kompi, pangkatnya Ibtu saat ini. Kemudian dibantu dengan wadankinya ada Ibtu Anwar. Kemudian di level danton-dantonnya itu diduduki oleh perwira-perwira berpangkat Ibda. Nah, ketika danton-danton itu belum bisa terakomodir oleh perwira, bisa diduduki oleh bintara yang bintara tinggi gitu. Nah, kemudian terkait dengan beberapa kualifikasi yang kami ada tadi ketika masuk kita bisa lihat ya. Lihat di depan itu memang kualifikasi yang ada di Satbrimob. Di Korbrimob itu kan ada kualifikasi semacam Jibom, kemudian ada One Terror, ada GAG, ada PHH, ada SAR. Itu adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang personil Brimob. Berarti di batalion ini juga semua itu kami punya kualifikasi semua. Jadi ketika terjadi penemuan bom contohnya, ya kami harus menyesuaikan dengan SOP yang ada yang kami punya. Meskipun sampai saat ini peralatan kami masih terbatas, tapi kami secara skill kami sudah punya. Jadi ketika saya ditelepon dari masyarakat, Pak kami temukan bom, biasanya mereka lapor di Polres kemudian berkoordinasi dengan kami. Nah tinggal kami perintahkan bagi anggota-anggota yang punya kualifikasi segera menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Dan kualifikasi yang dimaksud tadi itu artinya semua terakomodir di batalion. Iya. Nah, apakah itu juga tenaga-tenaga tersebut juga terserap di kompi-kompi seperti yang ada di MAPI, kemudian di Jaya, Wamena, seperti itu. Jadi gini, kualifikasi itu juga. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, maka bahwa kami Satuan Brimob ini itu semua personil yang ada itu sudah memiliki kemampuan itu. Iya. Karena ketika kami dididik di Pusdik Watokosek, semua kemampuan sudah dilatih. Jadi ketika kami ditempatkan di mana saja, ketika menemukan hal demikian, kami sudah siap. Nah terkadang memang ada kekurangan-kekurangan terkait dengan masalah peralatan. Peralatan kami yang ada di jajaran sini mungkin tidak sama dengan yang ada di Satbrimob Polda Papua yang ada di Jayapura. Begitupun yang ada di Korbrimob. Memang peralatan-peralatan itu seperti peralatan untuk penjenakan bahan peledak itu memang lumayan mahal, sehingga mungkin saat ini pimpinan kami dalam hal ini dan Korbrimob sedang berupaya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan itu, sehingga ketika kami menemukan hal-hal demikian, kami selalu berupaya dengan peralatan yang ada, setidaknya ketika terjadi atau ada temuan-temuan bom, kami harus tetap mengamankan. Oke, ini menarik sekali, apalagi menjelang pemilu kada serentak tanggal 9 Desember yang tinggal menghitung hari ini ya Pak ya. Sempat diinformasikan juga waktu menjelang debat kandidat yang pertama 30 Oktober lalu juga nampaknya persiapan dari Satbrimob juga untuk mensterilkan daerah-daerah yang cukup rawan, lokasi tempat debat kandidat itu juga ada pasukan yang sudah melakukan antisipasi ya untuk menjinakkan bom ya, untuk artinya untuk mensterilkan tempat. Untuk kesiapan kami Satuan Brimob Polda Papua Batalion Pelopor yang ada di Merauke ini tentunya
dari tahap awal sampai memasuki pada tahap debat kandidat ini, kami selalu siap dari segi personil, segi perlengkapan dan lain sebagainya. Kami sudah paling siap sekali untuk mengantisipasi perkembangan situasi, dan kami melihat sejauh ini kondisi situasi keamanan di Kota Merauke jelang pilkada ini ya masih aman, kondusif, masyarakat dapat beraktivitas normal ya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan situasi tetap terjaga hingga pada saat tanggal 9 Desember 2020 di mana puncak pemilihan itu dilaksanakan. Kemudian yang tadi disampaikan atau ditanyakan dari segi personil yang sudah saya singgung tadi, kami sudah siap membekap Polres dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa patroli yang dilakukan bersamaan dengan rekan-rekan Polres, rekan-rekan TNI di lingkungan atau di seputaran Kota Merauke. Kami pengen menjamin kepada masyarakat bahwa dari tahapan awal jelang pilkada ini sampai pada pelaksananya nanti, sehingga terpilih siapa pemimpin daerah ini, situasi tetap aman. Gitu. Terkait komposisi yang ada juga di Satrimob ini. Kalau untuk komposisi kami Batalion D Pelopor ini yang ada di Merauke, ini induknya kan ada di Merauke nih. Di sini kami ada staf batalion dan kompi 1. Dari 315 personil yang ada di Batalion D ini terbagi di 3 titik. Minta maaf, 3 titik, yaitu tadi yang saya sebutkan bahwa staf batalion dengan kompi 1 ada di Merauke dengan jumlah personil 108 personil. Kemudian di kompi 2 berada di MAPI, Kabupaten MAPI, itu dengan komposisi personil sekitar 50 personil. Ya. Dan kompi 3, kompi 4 berkedudukan di Wamena. Itu ada sekitar 160 personil. Kemudian tugas-tugas anggota kami yang sedang dilaksanakan saat ini, ada satu SST 30 personil di Kabupaten Bovendigul antisipasi pilkada juga. Kemudian ada satu SST juga di Kabupaten Yahukimo, itu BKO Polres Yahukimo, dan juga mengantisipasi pilkada di sana. Ada satu regu di Pegunungan Bintang, kemudian ada kurang lebih satu SST juga membekap atau melaksanakan tugas operasi Nemangkawi. Jadi Batalion D ini memang dipersiapkan untuk membekap ada sekitar 12 wilayah tugas. Nah, perlu saya jelaskan juga untuk Good People bahwa wilayah tugas Batalion D ini cukup lumayan besar. Dari 12 kabupaten itu boleh saya sebutkan satu persatu, yaitu Kabupaten Merauke sendiri, Kabupaten MAPI, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, kemudian Lanijaya, Jaya Wijaya, Tolikara, Yalimo, terus Puncak Jaya, dan Membramo Tengah. Ya lumayan besar, lumayan luas. Dan ya, ini daerah-daerah ini wilayah ya selain luas juga lumayan menantang. Lumayan menantang dari sisi medannya juga nih ya Pak ya. Jadi gunung dan pantai dan rawa. Ini dalam menjalankan tugas operasional nih Pak Siop nih. Artinya kan dipersiapkan juga perlu mental yang baja juga ya Pak ya, apalagi kalau di tempat-tempat yang tergolong juga cukup menantang seperti itu. Mungkin boleh sedikit Pak Siop bisa menjelaskan juga, kan pernah punya pengalaman juga di Lanijaya ya Pak Siop ya. Iya, mungkin sedikit bercerita juga terkait tugas dan pengamanan seorang anggota BRIMOB. Ya, sebelum kita melaksanakan tugas di daerah pegunungan, tentunya kita sudah melaksanakan satu latihan-latihan yang anggota untuk siap untuk dibekali untuk berangkat ke sana. Selain perlengkapan perorangan, ya tentunya fisik anggota perlu dibina dari awal. Sampai di sana ya tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi alam, dengan cuaca yang sudah ekstrim juga kadang-kadang di sana. Di wilayah pantai mungkin tidak sebanding dengan di gunung, karena di sana yang cukup ekstrim. Jadi anggota itu ya perlu disiapkan lebih
lebih mantap lah. Dengan persenjataan dan dukungan sarana personal lainnya sudah bagus, tentu kita siap melaksanakan tugas di atas. Iya. Itu kalau pada saat pemilihan anggota yang akan bertugas itu ada kriteria tertentu? Ya, yang jelas bahwa setiap anggota sudah siap untuk melaksanakan, tinggal kita pilih. Ada anggota-anggota yang sudah berangkat, kita tidak berangkatkan, yang belum kita giliran untuk melaksanakan tugas di atas. Iya. Saya tambahkan sedikit terkait dengan kriteria. Sebenarnya sebagai anggota BRIMOB itu tidak ada kriteria khusus. Ketika dalam hal melaksanakan tugas, dia sudah siap. Karena fisik anggota itu kan sudah terlatih. Kemudian tinggal mentalnya. Kadang fisiknya bagus, mentalnya yang tidak bagus. Nah, kalau mentalnya tidak bagus bisa mempengaruhi fisik. Ya. Nah, jangan dilihat yang gagah perkasa terus mentalnya juga gagah perkasa, tapi kadang yang gagah perkasa belum tentu mentalnya juga perkasa. Jadi kalau kriteria khusus memang kami tidak terlalu memperhatikan itu. Yang penting kami sebagai anggota BRIMOB ketika perintah diturunkan dari pimpinan atas kepada kami yang akan melaksanakan, kami menyesuaikan dengan potensi personel yang ada. Iya, itu berarti jiwa dan raga. Jiwa raga aku demi kemanusiaan. Ya, sesuai moto kami, sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Dilandasi lagi dengan jiwa ragaku demi kemanusiaan. Itulah yang menurut kami sesuatu yang paling berat tapi cukup mulia. Iya, ragu-ragu mundur ya. Ya, ragu-ragu mundur. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Pak Wadanion mungkin juga bisa disampaikan terkait peran BRIMOB yang lainnya di masyarakat yang berelasi luas juga mungkin dengan pemerintah Kabupaten Merauke seperti apa? Ya, untuk peran BRIMOB yang ada di Kabupaten Merauke ini terkait dengan pemerintah daerah. Ketika Merauke ini dinyatakan sebagai KLB COVID-19 di bulan Maret, kalau saya tidak salah itu, kita sudah berkontribusi membantu pemerintah daerah untuk menjadi tim Satgas penanganan COVID-19, awalnya itu dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, itu kami berkolaborasi dengan rekan-rekan Polres, rekan-rekan TNI, kemudian Satpol PP, di sana ada Basarnas, Perhubungan dan lain sebagainya. Semua komponen berintegrasi, bersinergi untuk bagaimana sama-sama melaksanakan program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Sampai sejauh ini kami tetap eksis. Nah, salah satunya ada 2 tempat menjadi isolasi bagi para pasien yang terindikasi. Kami masih menempatkan anggota kami untuk mengawasi itu. Di samping itu juga di posko Satgas Covid juga ada personel kami. Kemudian ketika sewaktu-waktu ada tempat-tempat tertentu yang perlu disinfektan, ya kami juga selalu siap. Nah, jadi eksistensi kami untuk COVID-19 ini juga sangat tinggi. Dari awal sampai saat ini kami tetap berkontribusi. Mungkin untuk program-program lain masih ada dari Satbrimob? Kalau program-program lain yang sementara ini sedang kami laksanakan yaitu sesuai dengan perintah pimpinan kami, dalam hal ini Bapak dan Korbrimob, di dunia pendidikan. Apa itu Pak? Kayaknya menarik sekali. Di dunia pendidikan ini kami lagi gencar-gencarnya ini melakukan program yang diturunkan langsung dari Bapak dan Korbrimob, itu BRIMOB Ramah Anak Indonesia atau disingkat BRIAN. BRIMOB Ramah Anak Indonesia. Jadi tugas kami itu nanti sebagai anggota BRIMOB tapi juga harus bisa menjadi figur seorang pendidik. Jadi nanti kami harus ke sekolah-sekolah, kemudian harus kami menyiapkan tempat kami di sini
kami berkoordinasi dengan para guru atau sekolah-sekolah yang mungkin ada untuk merekrut para siswa-siswa itu untuk datang di tempat kami untuk belajar. Nah, tentunya kami menyiapkan fasilitas macam gedung pasti, kemudian jaringan internet juga pasti, sehingga mereka tidak hanya tergantung dari orang tua, tidak tergantung kepada sekolah, tapi ya kami BRIMOB ini juga punya tanggung jawab ketika masa pandemi COVID-19 ini masih gencar-gencarnya saat ini, ya dunia pendidikan juga harus menjadi prioritas. Siap. Oke, banyak sekali hal yang kita sudah gali hari ini dari Satbrimob Polda Papua, Batalion D Pelopor ya. Dan saya kira ini akan menjadi referensi bagi masyarakat untuk kita juga saling bersinergi. Di akhir perbincangan kita, Pak Wadanyon, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan kepada masyarakat Good People. Baik, terima kasih. Saya selaku Wadanyon BRIMOB Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Papua yang berkedudukan di Merauke, tentunya sangat berharap bagi seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke ini untuk menyikapi perkembangan situasi jelang pilkada. Kami selalu berharap bahwa situasi yang sudah terjaga saat ini tetap kita pertahankan. Kita sama-sama bekerja sama untuk menciptakan suasana aman dan nyaman. Siapapun dia nanti yang menjadi pimpinan daerah ini, itu adalah pimpinan kita semua. Kami tentunya sebagai aparat keamanan selalu menjunjung tinggi netralitas sesuai dengan perintah pimpinan kami. Bahwa masyarakat yang punya hak pilih silahkan menyesuaikan dengan hak pilihnya masing-masing. Kami sebagai aparat keamanan selalu menjamin keamanan setiap orang yang ada di tempat ini. Tentunya kerjasama dari semua komponen masyarakat yang ada di sini, kami selalu harapkan bisa berkolaborasi dengan kami sehingga kita sama-sama bisa menciptakan situasi ini tetap aman dan nyaman. Oke, luar biasa. Tentunya di ulang tahun yang ke-75, tepatnya 14 November 2020, BRIMOB bisa menjadi lebih profesional lagi sesuai dengan hashtag BRIMOB untuk Indonesia. Sukses selalu untuk Wadanyon dan segenap anggota yang bertugas menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Winona dan kerabat kerja yang bertugas kami undur diri langsung dari markas BRIMOB Merauke. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.